Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya, Sang Maharatu. Gimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat ya untuk kita sama-sama belajar saham. Mudah-mudahan juga kabarnya selalu baik, selalu sehat, dan selalu bahagia terus. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang trader saham, yang paling utama adalah kita harus bisa membaca arti dari sebuah candle ya, baik itu candle yang berwarna hijau maupun yang berwarna merah. Jadi kita harus bisa memahami dan membaca arti dari pergerakan sebuah grafik saham. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, sebelumnya saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman untuk jam perdagangan saham. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu ya, kapan saham itu dibuka dan kapan saham itu akan ditutup untuk operasionalnya. Nah, untuk jam perdagangan saham itu dibuka dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, jadi untuk sesi pertamanya dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 11.30. Kemudian sempat istirahat dan untuk sesi keduanya dibuka dari jam 13.30 sampai dengan 14.50. Jadi dalam satu minggu saham tersebut hanya beroperasional selama 5 hari ya, dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, untuk hari Sabtu dan hari Minggu tidak ada pergerakan saham atau tidak ada aktivitas saham. Jadi libur ya untuk Sabtu dan Minggu. Jadi saham hanya dibuka selama 5 hari dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah menjadi seorang trader saham, teman-teman tidak bisa melakukan pembelian ataupun penjualan di hari Sabtu dan Minggu. Karena untuk aktivitas saham tidak ada kegiatan ya. Jadi kegiatan hanya diadakan di hari Senin sampai dengan Jumat untuk 5 hari kerja. Jamnya jam 9 pagi sampai dengan jam 11.30. Kemudian sempat istirahat dan dibuka sesi keduanya jam 13.30 sampai dengan jam 14.50. Nah, ini untuk jam perdagangan saham yang harus teman-teman ketahui. Selanjutnya, kita akan masuk ke gambar grafik sahamnya. Nah, ini saya buka adalah gambar grafik saham untuk BBRI ya. Ini sebagai contoh aja. Ini adalah gambar grafik saham untuk harian ya. Jadi bentuk hariannya seperti ini. Nah, sedangkan kalau teman-teman ubah ke bentuk mingguan, tentu gambarnya akan berbeda. Nah, ini kalau untuk harian, jadi satu candle, ini satu hari, satu candle satu hari, ini juga satu candle, ini ada satu hari, dan satu candle ini juga satu hari. Jadi ini adalah harian. Jadi satu candle satu hari, terus mundur ke belakang. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman ubah ke mingguan, ini adalah di harian, kita klik aja yang ini. Nah, ini ada pilihan untuk mingguan. Nah, kalau teman-teman lihat ke gambar grafik mingguan, tentu berbeda dengan gambar grafik yang ada di harian. Nah, ini satu candle, ini adalah aktivitas saham selama satu minggu. Jadi satu candle ini satu minggu, satu candle ini satu minggu, satu candle ini adalah satu minggu. Satu minggu yaitu ada 5 hari kerja. Nah, bentuknya seperti ini. Berbeda dengan grafik harian. Nah, kalau teman-teman pengen ngelihat yang bulanan, weekly ini kita ubah ke bulanan. Bentuknya pun berbeda. Nah, kalau yang bulanan seperti ini bentuknya. Jadi satu candle itu adalah aktivitas saham selama satu bulan. Ini juga satu candle aktivitas saham selama satu bulan. Nah, kalau untuk seorang trader, mereka lebih umum menggunakan yang harian. Kita kembali ke aktivitas harian. Nah, ini adalah gambar grafik saham untuk harian. Bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman harus pahami dulu ya. Ini untuk harian seperti ini. Ini adalah bentuk candlestick ya. Di sini ada
harga pembukaan, penutupan, ada harga tertinggi yang dicapai pada saat itu dan ada harga terendah yang dicapai pada saat itu. Nah, candlestick ini catnya bermacam-macam ya. Di samping menggunakan candle, juga ada jenis lines. Nah, kalau teman-teman pilih line, maka bentuknya beda ya. Bentuknya seperti ini. Terlihat lebih simple. Tetapi, kalau secara pribadi, menurut saya ini kurang lengkap informasinya ya, karena terlalu simple. Jadi, kalau bentuk line seperti ini, cat ini hanya mengambil harga penutupan. Nah, kalau untuk yang candle, bentuknya seperti ini. Ini ada harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Nah, di samping itu juga ada jenis cat yang lainnya, misalnya bars. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita kalau untuk trader lebih umum menggunakan yang candle. Nah, yang candle seperti ini bentuknya. Jadi, teman-teman harus memahami dulu ya. Nah, untuk bisa membaca grafik seperti ini, saya harapkan teman-teman membuka video saya sebelumnya ya, yang saya buat yang berjudul membaca grafik untuk pemula. Nah, di situ saya menjelaskan dalam video itu cara terbentuknya suatu candle. Jadi, teman-teman harus buka video itu dulu ya, karena kalau langsung masuk ke video ini pasti nanti agak bingung. Nah, di video yang itu saya buatkan terbentuknya suatu candle. Nah, ini adalah bentuk candle selama harian ya. Untuk satu hari, satu candle, satu hari, satu candle. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan candlestick yang untuk harian dan mingguan. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Ini contoh candlestick yang saya buat untuk harian ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, ini candlestick yang terbentuk untuk hari Senin seperti ini. Nah, ini candlestick yang terbentuk hari Selasa seperti ini. Dan ini hari Rabu seperti ini, hari Kamis seperti ini, dan ini adalah candlestick yang terbentuk di hari Jumat. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan untuk operasional saham itu dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat selama 5 hari kerja. Untuk hari Sabtu maupun hari Minggu itu libur ya, tidak ada aktivitas saham. Nah, ini adalah aktivitas saham untuk harian terbentuk seperti ini. Nah, ini saya jelaskan kembali kenapa candlestick ini bisa terbentuk seperti ini. Nah, ini misal untuk pergerakan di hari Senin. Bentuk candlenya seperti ini. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk pergerakan sahamnya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman harus buka dulu ya video saya sebelumnya yang berjudul membaca grafik untuk pemula, biar nanti teman-teman bisa memahami video yang ini. Nah, ini adalah harga pembukaan saham ada di bawah sini ya. Di bawah candle yang berwarna hijau, ini adalah harga pembukaannya, dan ini adalah harga penutupannya ada di sini. Harga pembukaan lebih rendah dibanding harga penutupan, maka secara otomatis candlenya akan berwarna hijau. Nah, sedangkan ini yang disebut dengan wick atau shadow, ini adalah harga tertinggi yang dicapai oleh saham pada hari itu, sedangkan wick atau shadow yang ada di bawahnya, ini adalah harga terendah yang sempat dicapai oleh saham pada hari itu. Nah, ini saya contohkan pergerakannya. Misalnya harga pembukaan saham di hari Senin ada di bawah sini. Nah, saham mulai bergerak naik, kemudian turun, kemudian saham sempat naik lagi, kemudian saham sempat turun, terus saham naik, dan berhenti di sini saat penutupan. Nah, ini adalah pergerakan saham selama satu hari di hari Senin. Maka terbentuklah candle seperti ini. Nah, ini adalah harga pembukaan saham ada di sini, seperti ini. Dan ini adalah harga penutupan saham pada hari Senin, posisinya ada di sini, yaitu di sini. Sedangkan ini adalah harga tertinggi yang sempat dicapai oleh saham pada hari Senin, dan ini adalah harga terendah yang sempat dicapai oleh saham pada hari Senin.
maka terbentuklah candle seperti ini. Nah, teman-teman paham ya, untuk pergerakan saham untuk satu hari. Nah, bagaimana kalau misalnya, ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah candlestick untuk harian. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan menjadi candlestick untuk mingguan? Nah, kalau mingguan, candlestick yang satu minggu ini, yang ada 5 hari ini, kalau digabung menjadi mingguan, maka dia akan terbentuk satu candlestick. Nah, bagaimana pergerakan sahamnya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah harga pembukaan di hari Senin atau di hari pertama pembukaan saham. Ada di bawah sini, dan penutupannya ada di hari Jumat. Ada di atas sini. Berarti ada kenaikan saham, maka candlestick-nya otomatis akan berwarna hijau. Nah, selama satu minggu itu, saham sempat mencapai harga tertinggi ada di sini. Dan sempat mencapai harga terendah ada di sini. Nah, ini saya kasih contoh pergerakan sahamnya. Ini pada hari Senin saham dibuka di harga di sini. Posisinya di sini. Saham sempat naik, kemudian turun, kemudian naik kembali, kemudian turun lagi, terus sahamnya sempat naik lagi, terus sempat turun, terus mengalami kenaikan, turun kembali, terus naik lagi, terus sahamnya sempat turun lagi, kemudian sahamnya naik lagi, terus turun lagi, terus sahamnya naik lagi, dan berhenti di sini. Nah, teman-teman bisa lihat apakah saham ini terjadi kenaikan. Jadi pembukaannya ada di sini, penutupannya ada di sini. Berarti saham mengalami kenaikan, maka candlenya akan berwarna hijau. Nah, selama satu minggu, aktivitas saham seperti ini, dia sempat mencapai harga tertinggi di sini. Dan harga terendahnya di sini. Jadi sama ya, ini harga terendahnya, ini harga terendah yang sempat dicapai saham selama pergerakan seminggu. Dan ini harga tertingginya ada di sini. Nah, 5 candle ini selama satu minggu, kalau digabungkan menjadi mingguan, maka akan terbentuk satu candle. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Saham dibuka di posisi sini. Ini pergerakan candlenya. Saham sempat naik. Posisi sini. Kemudian sahamnya turun lagi di posisi sini. Kemudian sahamnya naik lagi di posisi sini. Kemudian sahamnya turun lagi di posisi sini. Terus saham melakukan kenaikan lagi sampai di sini. Kemudian saham turun lagi, berhenti di sini. Kemudian naik lagi. Kemudian turun lagi. Kemudian saham bergerak naik lagi. Terus turun lagi. Kembali naik. Kemudian sahamnya turun. Terus kembali sahamnya naik. Dan berhenti di sini. Maka terbentuklah satu candle. Nah, ini adalah gabungan candle selama satu minggu. Jadi ada 5 candle. Kalau kita ubah ke posisi mingguan, maka akan terbentuk satu candle seperti ini. Jadi harga pembukaannya ada di sini, di hari Senin, dan harga penutupannya ada di hari Jumat di sini. Maka seperti ini nanti bentuk candlenya. Nah, ini adalah harga yang tertinggi yang dicapai oleh saham pada satu minggu, maka akan terbentuklah suatu wick atau shadow sampai batas ini. Nah, ini adalah
wick atau shadow. Ini adalah harga tertingginya ada di sini. Nah, terus harga terendah yang dicapai saham ada di sini. Maka akan terbentuk garis bawahnya seperti ini, yang disebut dengan wick atau shadow. Nah, nanti bentuk candlenya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini adalah bentuk candle mingguan. Nah, sedangkan harian seperti ini. Jadi ada 5 candle, yaitu untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ini adalah daily atau gambar grafik harian. Kemudian kalau kita ubah ke gambar grafik mingguan, maka akan terbentuk satu candle seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa memahaminya. Inilah pergerakan saham untuk mingguan maupun harian. Jadi teman-teman harus bisa memahami bahwa dalam grafik saham itu ada yang namanya harian, bentuknya pasti berbeda dengan grafik saham kalau kita buka mingguan. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kita buka untuk bulanan, pasti gambar grafiknya akan berbeda. Nah, mudah-mudahan video yang saya jelaskan pada kesempatan ini bisa teman-teman pahami dan bisa menjadi seorang trader yang handal ya. Oke, jangan lupa like videonya, subscribe, dan silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you.